Tanda istiqomah yang nomor 9 ialah kita harus menjaga 5 sholat waktu, 5 sholat yang diwajibkan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Kemudian tanda istiqomah yang nomor 4 itu apa? Ialah arwara bi utai kang kaping 4 iku Abdul Basri meremakan moto anil maharimi saking pira-pira perkara haram. Tanda istiqomah yang nomor 4 ialah menundukkan pandangan, menundukkan mata dari perkara-perkara yang haram. Apa perkara-perkara haram? Contohnya ialah perkara maksiat. Contohnya ketika kita lewat di sungai kemudian ada yang mandi, maka kita tidak boleh melihat sambil bersahwat, tidak boleh. Bagaimana? Kita harus menundukkan pandangan. Kenapa? Karena ada firman-Nya Allah Ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, tundukkanlah penglihatan dan mata mereka. Kemudian wal khamisu wa ta'kan kaping 5 iku sidqul lisani, jujur omonge. Tanda istiqomah yang nomor 5 ialah jujur ketika berbicara. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qultum fa'dilu. Ketika kita itu berkata, maka adillah, jujurlah dalam kata-katamu. Yang nomor 6 dari tanda-tandanya istiqomah ialah wasadisu utawi kang kaping 6 iku al-infaku aweh nafaqah fi sabilillahi ing dalam dalane Allah. Yang nomor 6 ialah kita bernafkah di dalam agamanya Allah. Bernafkah tentang apa? Terserah, bisa dengan ilmu, bisa dengan fisik, bisa dengan tenaga, bisa dengan uang. Intinya itu bisa bermanfaat kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, anfiku min thayyibati ma kasabtum, yang artinya bernafkahlah kalian dengan sesuatu yang kalian peroleh. Kemudian tanda yang nomor 7 ialah wasabi utai kang kaping 7 iku alla yusrifa, yen ta ora leluwean yuse wong. Tanda yang nomor 7 dari istiqomah ialah tidak berlebihan. Jadi umat Islam, orang mukmin, orang muslim, orang muslimah itu tidak boleh berlebihan, karena berlebihan itu temannya setan. Dan juga itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wala tubadzir tabziran, dan janganlah kamu berlaku mubadzir, artinya pemboros. Kenapa? Karena mubadzir itu adalah kawannya setan. Maka dari itu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala hal yang berkaitan dengan dunia. Wathaminu utawi kang kaping 8 iku allayat lubah yen ta ora nyuper yose wong al uluwa ing luhur wal kibra lan gumedhe linafsihi maring awak dhewene yose wong. Tanda istiqomah yang nomor 8 ialah tidak sombong dan juga tidak mencari keunggulan diri sendiri. Kenapa kok kita tidak boleh sombong? Karena yang hanya boleh sombong ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Dan karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqina, yang artinya rumah akhirat itu dijadikan itu bagi orang-orang yang tidak ingin sombong dan juga orang-orang yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala fasada, dan tempat kesudahan yang paling bagus ialah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi anjuran agar kita itu tidak sombong itu sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Watasi'u
utawi kang kaping 9 iku al muhafadzatu ngerso ana sholawati ing atase pira-pira salat. Tanda istiqomah yang nomor 9 ialah kita harus menjaga 5 salat waktu, 5 salat yang diwajibkan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ialah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Kelima, salat itu harus kita jaga. Apanya? Waktunya kita harus tepat waktu. Dan juga salatnya itu kita harus khusyuk. Kenapa kok kita harus menjaga 5 salat tersebut? Karena 5 salat tersebut atau salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita mati kemudian kita dihisab, amal pertama yang kita tanya, amal pertama yang akan dihisab ialah tentang salat. Dan tanda istiqomah yang terakhir ialah wal asyiru utawi kang kaping 9 iku al istiqomatu istiqomah ala sunnati ingatase sunnah Rasul wal jamaati lan para sahabat. Tanda istiqomah yang nomor 10 ialah tetap mengikuti sunnah Rasul dan juga para sahabat. Jadi kita itu sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad, itu kita harus tetap mengikuti Nabi Muhammad meskipun beliau sudah wafat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'ul as-subula fafarraqa bikum an sabili." Yang artinya sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia Nabi Muhammad, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan mereka, yang mana jalan-jalan mereka itu bisa mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu dianjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir yang harus kita ikuti. Nah, dari 10 perkara tadi itu agar kita menjadi orang istiqomah, kita harus memenuhi 10 perkara yang harus dijaga tadi. Terima kasih buat para sahabat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.